Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ditya Zakiraya, nomor absen 3. Nama saya Zulfikar Syah, absen 19. Nama saya Fahmi Azhar Abdillah, absen 17. Saya Pak Padu Diansyah, absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Zakiraya, absen 3. Saya Zulfikar Syah, absen 15. Kami di sini ingin melakukan wawancara RT. Ini RT termuda kita. Dengan Bapak siapa Pak? Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang dan pengalaman Anda sebagai ketua RT? Jadi latar belakang sebagai ketua RT itu karena saya dipercaya oleh masyarakat. Jadi karena tahun kemarin itu dari lagi menjalankan sebagai RT, maka dicarilah penggantinya. Bicara dari siang. Saya karena tunjuk oleh masyarakat di RT, akhirnya saya menyampaikan dan saya siap dan akhirnya terpilih untuk ini. Ya. Motivasi utama Anda untuk menjadi Motivasinya mungkin RT itu kan sebagai pemimpin di lingkungan. Jadi karena saya punya pengalaman memimpin organisasi di kampus, jadi ketika kita dipercaya oleh masyarakat, kenapa tidak gitu. Toh saya punya pengalaman di organisasi sebagai ketua dan di lingkungan sebagai ketua RT, itu bagi saya sebagai pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya siap di RT. apa saja tugas dan tanggung jawab utama? Tugas dari jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan RT. Seperti kalau ada yang mungkin KTP, kita bikinkan surat pengantar atau keperluan-keperluan yang lain. Itu yang pertama secara administrasi. Yang kedua, ketika di warga kita itu terjadi permasalahan, maka RT sebagai pemimpin di lingkungan di tingkat RT bisa membantu warganya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Juga masalah terkait dengan bantuan biasanya RT akan hadir atau koordinir warga siapa saja yang membutuhkan bantuan. Kalau mengatasi permasalahan, kita harus tahu dulu apa jenis masalahnya. Kalau masalahnya terkait administrasi, kita bantu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Tapi kalau secara yang lainnya, kita pasti selesaikan secara kekeluargaan dan kita advokasi bagaimana caranya warga kita bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik buat mereka. Astagfirullahaladzim wa liwajhina wa lahu wa liwajhina wa Bicara tantangan, sebenarnya kalau tantangan itu lebih kepada kalau ada problem yang berkaitan dengan hukum. Misalnya warga kita ada yang kemalingan motor, warga kita ada yang begal, gitu kan. Itu tantangan buat kita karena kita harus siap kapanpun. Misalnya ada orang kena begal jam 11, gitu kan. Kita sebagai RT, kalau itu korbannya warga kita harus bantu kan. Jadi tantangannya harus siap kapanpun ketika masyarakat atau warga bantuan RT, kita harus siap. Jadi 1 kali 24 jam RT itu harus siap terima laporan dari masyarakatnya. Jadi kalau tantangannya itu dan cara menanganinya, ya kita harus bisa melakukan. Kalau kita ada kegiatan lain, kita punya pengurus di RT, kita bisa delegasikan di pengurus yang lain. Misalnya saya nggak ada, saya akan delegasikan
kira-kira gitu. Program apa saja yang telah Anda jalankan Kalau program agak jauh beda sama mungkin RT-RT di semua wilayah. Pertama dari program kemudian hari-hari besar, Idul Fitri, Idul Adha gitu kan, kita aktif untuk masyarakat mendapatkan haknya, mendapatkan akses layanan, dan juga kalau ada dari kelurahan, dari kecamatan, kita harus sigap dan tanggap untuk bisa menyalurkan kepada warga yang membutuhkan atau kepada warga yang memang mendapatkan bantuan tersebut. Bagaimana cara Anda membangun komunikasi yang baik antara warga dan pihak pemerintah? Kalau komunikasi antara pemerintah itu biasanya kita kumpulan di dalam 1 minggu dengan orang kelurahan. Karena kan pemerintah ya, pemerintah orang kelurahan memutus stafnya, sebutlah pamor gitu kan. Pamor ini kan setiap RW. Nah, kita berkoordinasi dengan pamor tersebut untuk mengenai perkembangan yang ada di masyarakat terkait bantuan, terkait administrasi, terkait masalah, terkait apapun. Ketika ada program masyarakat, terus kalau kita punya waktu dalam seminggu itu 1 kali ada pertemuan, pasti akan tersampaikan dan sampai kepada warga. Apa upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban? Upayanya kita buat yang namanya RT. Jadi kita menunjuk warga kita orang sebagai keamanan. Nanti dia itu kita kasih nggak salah gaji dari kas RT. Selain daripada itu, selain keamanan RT, kita juga di sini aktif di organisasi Polri. Jadi disebutnya Pokdar. Pokdar ini adalah organisasi masyarakat yang berkaitan dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Jadi di sini ada pengurus Pokdar, ada keamanan RT, jadi itu adalah kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu bagaimana cara RT membantu warga yang kurang mampu atau sedang mengalami kesulitan? Oke, untuk warga yang kurang mampu, kita harus lihat dia ini kebutuhannya apa. Orang nggak mampu tuh banyak. Ada yang untuk ke sekolah, ada yang untuk bantuan zakat, ada yang untuk bantuan sosial yang lainnya. Kalau misalnya orang itu butuh bantuan untuk merangkap dari sekolah, kita bantu gitu kan, terkait dengan pengajuan beasiswa melalui SNM. Kalau yang lainnya kita bantu mengarahkan warga untuk mendapatkan bantuan sosial perkembangan di masing lainnya. Ada lagi? Harapannya kalau di RT itu palingan kita semuanya solid, semuanya saling merangkul, tidak ada diskriminasi, semuanya sama saudara. Jadi nggak ada pendatang, nggak ada orang di sini, siapapun yang tinggal di sini, selama saya menjadi RT, saya akan rangkul semuanya. Dan saya akan mengajak partisipasi semua warga saya untuk berperan aktif dalam semua kegiatan yang ada di lingkungan RT. Lalu adakah rencana atau program baru yang ingin Anda jalankan dalam waktu dekat? Program baru karena ini menjelang Ramadan, jadi nanti kita akan ada yang namanya bagi-bagi takjil. Jadi kita bagi-bagi takjil gratis.
pengurus RT mengajak pemuda ikatan remaja musola gitu ya, untuk mengadakan bagi-bagi takjil dan sahur on the road gitu. Kira-kira itu sih Bagaimana warga bisa lebih berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik? Caranya kita jangan cuma ngajak, kita nyontohin. Sering orang ketika mengajak tapi nggak memberi contoh. Makanya kenapa masyarakat atau warga banyak yang kagak pada mau ikut berperan andil atau ikut partisipasi ketika ada kegiatan kerja bakti misalnya atau yang lainnya. Selain kita ngajak, kita nyontohin, datang duluan misalnya kan, atau yang lainnya. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah gitu kan? Serbuan gitu. Apa sih tugas seorang RT pada masa penjajahan Jepang? Aku akan kasih tahu kalian yaitu 5 tugas seorang RT pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu mengawasi warga ketua RT, bertanggung jawab atas pengawasan setiap kepala keluarga dalam wilayahnya. Harus melaporkan setiap aktivitas warga untuk yang mencurigakan kepada pemerintah Jepang. Yang kedua, mengumpulkan pajak dan hasil bumi. Bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak dan bahan makanan untuk kebutuhan tentara Jepang. Yang ketiga, mengarahkan tenaga kerja, yaitu romusa. Memaksa warga untuk ikut kerja paksa romusa terhadap pembangunan jalur kereta api dan jalan. Mengawasi agar warga tidak melarikan diri dari kewajiban kerja. Yang keempat, menyebarkan propaganda Jepang. Ketua RT harus mendukung dan menyebarkan propaganda Jepang seperti Jepang adalah saudara kita. Menghibau warga untuk tunduk dan loyal kepada pemerintah Jepang. Yang kelima, mengatur keamanan dan ketertiban, yaitu memastikan tidak ada perlawanan terhadap Jepang di lingkungan RT. Mengorganisasikan roda dalam untuk mengawasi setiap pergerakan warga. Nadanya tersenyum, isinya tak begitu mengalir. Tanganku menulis tentang kamu, hitam putih baca hitam. Perbandingan tugas RT masa kini dengan masa Jepang. Tugas RT masa kini lebih menekankan pada gotong royong dan kebersamaan, sedangkan RT masa Jepang lebih berorientasi pada pengawasan dan kontrol. Tugas RT masa kini menjaga kerukunan, ketertiban, dan keamanan lingkungan, membantu mengatasi masalah sosial dan konflik kecil, membantu pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas RT masa Jepang mempermudah pengawasan terhadap masyarakat jajahan, mengontrol warga, memobilisasi sumber daya demi kepentingan kekaisaran Jepang, menyampaikan secara langsung keinginan kepada rakyat.